Letnan Arina Pratiwi sedang duduk di ruang kerjanya, merenung. Waktu itu, senja baru saja merayapi langit, mewarnai ruang yang sunyi dengan cahaya kemasan. Ia baru saja selesai melakukan latihan fisik yang melelahkan bersama pasukannya, namun pikirannya tetap tidak tenang. Hari itu, ia merasa ada yang aneh. Sesuatu yang tak beres menggelayuti benaknya, dan ia tak bisa mengabaikannya. Dalam keheningan, telepon di mejanya tiba-tiba berdering, memecah ketenangan yang sempat tercipta. "Letnan Arina," suara di ujung sana terdengar tegang, "anak Anda, Raka, ditangkap oleh polisi." Arina terdiam sejenak. Raka, anaknya yang masih berusia 17 tahun. Tak mungkin. Ia tahu betul bahwa putranya adalah anak yang bersih, jauh dari dunia kelam narkotika. Raka adalah seorang remaja yang selalu menunjukkan sisi baiknya, selalu belajar dengan tekun, dan tidak pernah terlibat dalam masalah. "Apa yang terjadi?" Suara Arina serak, mencoba menahan kegelisahan yang mulai menyeruak. "Dia ditangkap karena kepemilikan narkotika, Letnan. Kami sudah mencoba menghubungi pihak yang bersangkutan, tetapi mereka menahan anak Anda tanpa alasan yang jelas. Kami khawatir ini adalah jebakan," lanjut suara itu, yang kini terdengar lebih cemas. Arina merasakan darahnya berdesir naik. Bayangkan, anaknya, yang ia besarkan dengan penuh kasih, tiba-tiba terjebak dalam skenario yang sangat kelam. Dia tahu betul bahwa segala sesuatu dalam dunia ini bisa saja terjadi, namun ini jauh melampaui batas yang bisa ia bayangkan. Tanpa berpikir panjang, Arina berdiri dan menggapai jaket militernya. Ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Tidak pada anaknya, tidak pada keluarganya. Dengan langkah cepat, Arina keluar dari ruangannya dan menuju ke markas. Wajah-wajah yang biasa ia lihat, semua tampak tidak menyadari kegelisahannya. Dalam kepalanya, hanya ada satu tujuan, menyelamatkan anaknya. Ia menekan teleponnya lagi, menghubungi seorang mantan informannya di kepolisian, berharap mendapatkan sedikit informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu informasi tentang keberadaan Raka dan situasi di kantor polisi mulai terungkap, Arina merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ada kekuatan besar yang sedang bekerja di balik layar, dan Arina menyadari bahwa ini lebih dari sekadar sebuah kesalahan atau kecelakaan. Ini adalah sebuah jebakan yang dirancang dengan sangat rapi. Ada tangan-tangan kotor yang bekerja di dalam institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Dan, meskipun ia seorang prajurit terlatih, Arina merasa ini adalah pertempuran yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dengan tekad bulat, Arina memutuskan untuk bertindak sendirian. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa ia percayai selain dirinya sendiri. Misi ini bukan hanya soal membebaskan anaknya, tetapi juga untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar yang sedang mengancam. Arina menghela napas panjang, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi malam yang akan datang. Karena ia tahu, malam ini, hidupnya akan berubah selamanya. Arina memulai perjalanannya menuju kantor polisi dengan hati yang bergejolak. Keputusan untuk bertindak seorang diri bukanlah sesuatu yang mudah baginya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Raka. Setiap langkahnya terasa berat, seolah beban dunia ikut menyertai. Namun, keberanian yang telah teruji dalam berbagai misi militer membuatnya tetap teguh. Ia tidak bisa menunggu lebih lama, setiap detik adalah perjuangan untuk masa depan anaknya. Sesampainya di markas polisi, Arina langsung menghubungi mantan informannya, seorang polisi yang dulu bekerja bersamanya namun kini telah pensiun. Dari sana, ia mulai menggali lebih dalam mengenai kejadian yang menimpa Raka. Informan itu, dengan suara berat, mengungkapkan bahwa ada indikasi bahwa Raka dijebak oleh oknum-oknum di dalam kepolisian. "Ada sesuatu yang besar di balik ini, Letnan. Mereka mencoba menutupi jejak-jejak mereka dengan cara apapun," ujar informannya, membuat hati Arina semakin panas. Arina merasakan amarahnya menyala, namun ia tahu bahwa amarah saja tidak cukup. Ia membutuhkan bukti yang akan membongkar kedok para pelaku yang seharusnya melindungi masyarakat, namun justru mempermainkan hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Menyusun rencana dengan cermat, Arina memutuskan untuk menyusup ke dalam kantor polisi tersebut. Ia menyadari bahwa untuk mengungkap kebenaran, ia harus memasuki sarang musuh tanpa terdeteksi. Dengan pelatihan Kopassus yang telah mengasah ketangguhannya dalam berbagai medan, Arina tahu persis bagaimana caranya menghindari jebakan dan mengelabui pengawasan. Malam itu,
Ia mengenakan pakaian sipil dan menggunakan teknologi canggih yang ia bawa untuk menyusup ke dalam. Pencahayaan kantor polisi yang redup dan sepi memberikan kesempatan bagi Arina untuk bergerak lebih bebas. Setiap langkahnya diatur dengan penuh perhitungan, menghindari penjagaan ketat yang tersebar di berbagai titik. Arina berhasil memasuki ruang arsip tanpa terdeteksi. Di sana, ia mulai mencari-cari dokumen atau bukti yang bisa membuktikan bahwa Raka benar-benar dijebak. Tangannya mulai gemetar saat ia membuka satu persatu berkas yang ada, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Namun, di antara tumpukan arsip itu, sebuah dokumen mencuri perhatiannya. Sebuah laporan yang menunjukkan bahwa Raka memang telah menjadi sasaran dari sebuah jaringan narkotika yang terorganisir. Tidak hanya itu, terdapat pula petunjuk bahwa beberapa oknum polisi adalah bagian dari sindikat tersebut. Setelah mendapatkan bukti tersebut, Arina merasa lega, meskipun hanya sedikit. Ia tahu, untuk menggulingkan jaringan ini, ia harus menggali lebih dalam lagi. Tetapi, pada saat itu, langkah kaki terdengar semakin dekat. Arina menahan napas dan menyembunyikan dirinya di balik tumpukan dokumen. Beberapa detik kemudian, dua orang petugas polisi masuk ke ruangan, dan Arina hampir bisa merasakan detak jantungnya yang berdengung kencang. Namun, berkat keterampilannya, ia tetap tenang dan tidak terdengar sedikit pun. Dengan cermat, Arina bergerak keluar dari ruang arsip, membawa bukti yang sangat berharga. Namun, sebelum ia bisa keluar dari gedung, ia mendengar suara alarm yang tiba-tiba berbunyi. Ada seseorang yang memasuki area yang tidak seharusnya. Suara keras dari pengeras suara membuat Arina tahu bahwa waktunya hampir habis. Ia harus segera pergi, atau semuanya akan berakhir di sini. Dalam keadaan panik, ia mencoba mencari jalan keluar yang aman. Namun, pada saat yang sama, ia menyadari bahwa jebakan yang lebih besar sedang menunggunya. Ketegangan semakin memuncak ketika Arina melihat beberapa petugas polisi mulai mengepung gedung. Mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres, dan Arina kini berada dalam bahaya besar. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan anaknya tidak pernah surut. Arina mengeluarkan alat komunikasi rahasia yang terselip di balik jaketnya dan menghubungi pasukannya. Ini adalah momen yang menentukan, dan Arina tahu bahwa meskipun musuh semakin mendekat, ia tak akan mundur. Alarm yang meraung keras itu menggetarkan Arina, namun ia tetap tenang. Dalam situasi seperti ini, panik adalah musuh terbesar. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki bukti yang sangat berharga, ia tidak bisa begitu saja melarikan diri tanpa mengungkap kebenaran yang jauh lebih besar. Arina tahu, jika ia harus berhadapan dengan lebih banyak ancaman, ia harus bersiap sebaik mungkin. Di dalam kepalanya, perencanaan sudah mulai tersusun rapi, dan tak ada waktu untuk ragu. Dengan langkah cepat, Arina menyusuri lorong sempit menuju pintu keluar belakang kantor polisi. Pikirannya berputar, merancang langkah selanjutnya. Ia harus segera mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan bukti yang baru saja ia peroleh. Bukan hanya untuk menyelamatkan Raka, tetapi juga untuk mengungkap jaringan narkotika yang telah merusak sistem keamanan negara. Setiap detik yang berlalu adalah waktu yang berharga. Arina mengeluarkan sebuah perangkat komunikasi rahasia dari saku jaketnya. Ia menghubungi seorang teman dekat yang bekerja di dunia intelijen, yang bisa membantu mengamankan bukti tersebut. "Letnan Arina, apa yang terjadi?" Suara dari seberang terdengar tenang, meski Arina tahu bahwa situasi ini sangat kritis. "Aku membutuhkan bantuanmu segera. Ada jaringan besar yang mengendalikan sindikat narkotika ini, dan aku baru saja menggali cukup banyak bukti. Tapi aku harus keluar dari sini dengan selamat," jawab Arina dengan suara tegas. Temannya di sisi sana tidak bertanya lagi, melainkan langsung memberi instruksi untuk menyiapkan tempat aman bagi Arina dan bukti yang ia bawa. Setelah mengamankan rute pelarian, Arina tahu bahwa ia harus segera keluar dari gedung itu. Ia menggunakan keahlian tempurnya untuk menghindari patroli polisi yang semakin memperketat pencarian. Dalam bayangan pikirannya, Arina melihat gambaran Raka yang cemas menunggu di luar sana, dan itu semakin menguatkan tekadnya untuk segera menyelesaikan misi ini. Arina menavigasi lorong-lorong gelap, menahan napas setiap kali mendengar langkah mendekat. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, semua yang telah ia lakukan akan sia-sia. Setibanya di sebuah gudang tersembunyi yang telah disiapkan, Arina bergegas menutupi jejak-jejaknya. Ia memastikan bukti yang ia temukan, berupa rekaman video dan dokumen penting, telah aman di tangan orang yang ia percayai.
Namun, meskipun langkah pertama menuju kemenangan telah tercapai, ia merasa masih ada bahaya yang mengintai. Jaringan ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Para pelaku tidak akan tinggal diam setelah mengetahui bahwa bukti mereka telah jatuh ke tangan yang salah. Sambil menunggu pasukan yang akan melindunginya, Arina menghubungi Raka. Suaranya terdengar khawatir dan penuh kecemasan. "Ibu, aku takut. Mereka bilang aku terlibat dalam narkotika, padahal aku tidak tahu apa-apa." Arina menenangkan Raka, meskipun hatinya sendiri dipenuhi oleh kegelisahan. "Raka, dengar ibu. Kamu tidak bersalah. Aku akan segera membebaskanmu." Ia menutup telepon dan menarik napas panjang, bersiap untuk langkah selanjutnya. Seiring dengan kedatangan pasukannya yang diamanahkan untuk melindunginya, Arina merasa sedikit tenang. Namun, ini baru awal dari pertempuran besar yang akan ia hadapi. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan bukti yang bisa membongkar sindikat narkotika ini, jalan untuk menghadapinya tidak akan mudah. Para pelaku, yang memiliki kekuatan di dalam institusi kepolisian, pasti tidak akan tinggal diam. Ini adalah perang yang harus ia menangkan, bukan hanya untuk membebaskan anaknya, tetapi untuk menghentikan kejahatan yang telah menggerogoti negara ini. Dengan tekad yang semakin menguat, Arina berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Ia akan berjuang untuk kebenaran, untuk Raka, dan untuk setiap orang yang menjadi korban ketidakadilan. Sebuah misi besar baru saja dimulai, dan Arina tahu bahwa ia siap menghadapinya, tidak peduli seberapa besar rintangan yang harus dihadapi. Setelah beberapa jam bersembunyi di gudang yang aman, Arina merasa waktunya untuk bertindak semakin dekat. Bukti yang telah ia kumpulkan harus segera diserahkan kepada pihak yang tepat. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, ia harus menghadapi banyak bahaya. Malam itu, ia merencanakan untuk memasuki markas polisi yang lebih besar, tempat para oknum yang terlibat dalam sindikat narkotika itu beroperasi. Dengan segala persiapan yang matang, Arina memulai langkah berani berikutnya. Sebelum berangkat, Arina menyempatkan diri untuk menghubungi pasukannya. Mereka telah siap siaga, menunggu instruksi lebih lanjut. "Aku akan masuk ke dalam. Posisikan diri kalian di sekitar markas polisi, siap untuk bergerak cepat jika aku membutuhkan bantuan," perintah Arina dengan suara penuh keyakinan. Pasukannya hanya mengangguk, mengetahui bahwa ini bukan misi biasa. Mereka percaya sepenuhnya pada kemampuan Arina, tetapi mereka juga tahu bahaya yang mengancam. Malam itu, langit tampak gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Arina bergerak dengan cepat, melewati jalan-jalan sempit yang tidak banyak dilalui orang. Ia memasuki area markas besar polisi dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya tidak terdeteksi. Keahliannya dalam menyusup dan menghindari pengawasan membuatnya melangkah mulus, meski banyak mata yang berjaga di sekitar sana. Setiap gerakan dihitung dengan cermat, dan Arina memastikan bahwa ia tidak meninggalkan jejak yang bisa membahayakan misinya. Di dalam markas polisi, suasana tampak biasa saja, namun Arina tahu bahwa di balik dinding-dinding itu, ada kekuatan besar yang bekerja di luar kendali hukum. Ia menyusuri koridor sempit menuju ruang utama, tempat di mana informasi penting mengenai sindikat ini bisa didapatkan. Namun, ia juga merasa ada yang tidak beres. Ada perasaan mencekam yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar pula resiko yang harus ia hadapi. Arina berhenti sejenak di depan sebuah pintu ruang arsip, tempat segala informasi terkait jaringan narkotika itu disimpan. Ia memeriksa keadaan sekelilingnya, memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan. Ketika ia membuka pintu dengan perlahan, Arina merasakan ketegangan yang luar biasa. Dalam ruang itu, tumpukan berkas-berkas terlihat berantakan, sebagian besar berisi laporan-laporan yang tampaknya tidak biasa. Arina memutuskan untuk mencari dokumen yang lebih spesifik, yang bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam sindikat ini. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya Arina menemukan dokumen yang ia cari. Laporan-laporan itu mengungkapkan keterlibatan beberapa nama besar dalam kepolisian dan pejabat tinggi dalam jaringan narkotika yang selama ini beroperasi tanpa terdeteksi. Arina merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menonton setiap langkahnya. Ia tahu, dengan bukti ini, ia bisa membongkar sindikat tersebut, tetapi ia juga tahu bahwa ia kini berada dalam bahaya yang lebih besar. Tidak hanya polisi yang terlibat, tapi ada kekuatan politik yang berusaha menutupi semua jejak ini. Saat Arina hendak keluar dari ruang arsip,
tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Petugas yang mengawasi gedung itu mulai bergerak menuju ruang arsip. Tanpa ragu, Arina bersembunyi di balik lemari arsip besar dan menahan napas. Suara langkah itu semakin dekat, dan ia bisa merasakan detak jantungnya yang begitu keras. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap kali ini, semua akan berakhir. Namun, keberaniannya tidak surut. Ia menunggu dengan sabar, menahan diri agar tidak membuat suara sedikit pun. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ketika langkah itu akhirnya menjauh, Arina merasa sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa ini belum selesai. Ia harus bergerak cepat. Dengan hati-hati, ia keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali melangkah menuju pintu keluar. Langkahnya kini lebih mantap. Ia sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk menggulingkan sindikat ini, dan sekarang yang ia butuhkan adalah jalan keluar. Namun, Arina juga tahu bahwa ancaman tidak akan berhenti sampai ia benar-benar keluar dari markas ini. Waktu semakin sempit, dan setiap keputusan yang ia buat akan menentukan nasibnya. Langkah Arina semakin cepat saat ia mendekati pintu keluar markas polisi. Di luar, malam masih gelap, namun langit yang mulai menguning di kejauhan memberi sedikit harapan. Namun, meskipun ia sudah mendapatkan bukti yang bisa meruntuhkan sindikat narkotika tersebut, Arina tahu bahwa ancaman yang menunggunya belum berakhir. Di dalam kepalanya, berbagai kemungkinan skenario bermunculan. Apa yang akan terjadi jika ia tertangkap? Siapa saja yang bisa ia percayai untuk mengungkap kebenaran ini? Saat Arina hampir mencapai pintu keluar belakang, perasaan cemas kembali menghantuinya. Keberadaan oknum-oknum polisi yang terlibat dalam sindikat ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka pasti sudah mengetahui bahwa seseorang mencoba menggali kebenaran yang sangat berbahaya bagi mereka. Arina mendengar suara mobil yang berhenti di dekat pintu keluar. Mereka sudah ada di luar, bisiknya dalam hati. Ia harus segera bersembunyi, atau semuanya akan sia-sia. Dengan sigap, Arina bersembunyi di balik tumpukan barang yang ada di sudut ruangan. Ia menahan napas saat dua polisi yang tampaknya sedang bertugas masuk ke area tersebut. Mereka tampak curiga, seolah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Arina bisa mendengar percakapan mereka yang samar. Ada yang tidak beres, pencarian harus diperketat, kata salah seorang polisi. Arina tahu, mereka sedang mencari seseorang yang memiliki informasi penting, dan itu tidak lain adalah dirinya. Waktu terasa semakin terbatas. Arina harus bergerak lebih cepat, tetapi ia tahu bahwa jika ia keluar terlalu terburu-buru, ia akan tertangkap. Di luar sana, pasukannya sudah menunggu dengan cemas. Namun, tanpa adanya sinyal dari Arina, mereka tak bisa bergerak lebih jauh. Semua orang bergantung pada keputusan Arina malam itu. Setiap detik semakin berharga. Jika ia tertangkap, misi ini tidak hanya gagal, tetapi juga akan membahayakan keselamatan Raka. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, suasana mulai sedikit mereda. Kedua polisi itu keluar dari ruangan, dan Arina merasakan kesempatan untuk bergerak. Ia keluar dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang dapat membocorkan posisinya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara keras dari pengeras suara terdengar, "Tutup semua pintu. Ada penyusup di dalam. Semua unit, siap-siap." Perintah itu membuat Arina tahu bahwa jebakan sudah mulai dipasang. Mereka tahu bahwa ada yang masuk dan tidak berniat untuk keluar dengan cara yang baik. Tanpa ragu, Arina mempercepat langkahnya, berlari menembus koridor yang semakin ramai. Beberapa petugas polisi mulai bergerak menuju arah yang berlawanan, tetapi Arina dengan cekatan menghindar. Ia harus keluar secepat mungkin, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan di dalam markas ini, semakin besar kemungkinan mereka akan menangkapnya. Keputusan yang ia buat kali ini sangat krusial. Apa yang akan ia lakukan jika semua pintu keluar sudah terkunci? Di saat itulah, ia mendengar suara ledakan kecil dari luar gedung. Tiba-tiba, sebuah mobil bergerak cepat ke arah pintu depan markas. Pasukan yang Arina hubungi sebelumnya akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Ledakan itu adalah sinyal bagi pasukannya untuk bergerak. Segera, pasukan elit yang sudah siap siaga menggempur area markas dan melumpuhkan beberapa petugas yang terlibat dalam penutupan akses. Arina merasa sedikit lega saat ia melihat lampu sorot mobil yang memancar, namun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Arina segera bergerak menuju arah yang ditentukan, namun langkahnya belum aman. Tembakan mulai terdengar di luar,
dan kekuatan yang dimiliki pihak lawan semakin meningkat. Arina harus berlari lebih cepat dan lebih cermat, menyelinap melalui kekacauan yang terjadi. Dengan bukti yang sudah ia bawa, kemenangan sudah di depan mata, tetapi ia harus memastikan bahwa ia keluar hidup-hidup dari markas tersebut. Setiap keputusan yang ia buat malam itu akan menentukan apakah kebenaran akan terungkap, atau justru semakin terkubur di dalam kegelapan. Kekacauan di luar markas polisi semakin menjadi. Pasukan Arina, yang terdiri dari beberapa anggota Kopassus terlatih, bergerak dengan cepat dan terorganisir. Mereka telah menunggu sinyal selama berjam-jam, dan kini mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk bertindak. Namun, meskipun pasukannya berhasil menguasai beberapa titik strategis, Arina tahu bahwa ini bukanlah kemenangan yang pasti. Perlawanan dari dalam markas semakin sengit, dan musuh yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka perkirakan. Arina berlari melewati koridor dengan cepat, bersembunyi setiap kali ada suara langkah kaki yang mendekat. Di luar, tembakan-tembakan mulai terdengar, menandakan bahwa pertempuran telah dimulai. Pasukannya kini tengah berusaha menahan laju pasukan lawan yang semakin banyak. Namun, Arina tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan pasukan untuk bertarung di medan ini. Ia harus segera keluar dan membawa bukti yang telah ia kumpulkan ke tempat yang aman. Hanya dengan begitu, ia bisa memastikan bahwa kejahatan besar yang terjadi di dalam institusi kepolisian ini bisa diungkap ke publik. Namun, saat ia hampir mencapai pintu keluar, Arina mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Kali ini bukan hanya dua orang, tetapi sekelompok polisi yang tampaknya telah mengetahui posisinya. "Cepat, tangkap dia!" teriak salah satu polisi yang tampak mengenakan tanda pangkat tinggi. Arina tidak punya pilihan lain selain berlari secepat mungkin. Namun, saat ia berlari, tembakan terdengar dari belakang. Peluru hampir mengenai punggungnya, namun ia berhasil menghindar dengan refleks tajam yang sudah diasah selama bertahun-tahun di Kopassus. Arina berlari menuju sisi gedung yang lebih gelap, berusaha menghindari titik terang yang mungkin menjadi sasaran tembakan. Setiap kali ia mendengar suara tembakan, hatinya semakin berdegup kencang. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, tidak hanya anaknya, tetapi juga seluruh misi yang ia perjuangkan akan gagal. Dalam kepalanya, gambaran Raka yang terjebak di balik jeruji besi terus muncul, menguatkan tekadnya untuk bertahan dan menyelesaikan misi ini. Begitu sampai di dekat pintu keluar, Arina melihat pasukan Arina bergerak menuju dirinya. Di belakang mereka, pasukan polisi yang loyal kepada sindikat narkotika mulai mengepung area, berusaha memotong semua jalur pelarian yang ada. Pasukan elit Arina bergerak dengan cepat, melumpuhkan beberapa polisi yang menghalangi jalan. Namun, suara tembakan yang semakin banyak membuat Arina sadar bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama jika tidak segera keluar dari area tersebut. Arina akhirnya sampai di pintu keluar belakang, tempat yang telah disiapkan untuk kabur. Namun, saat ia hendak melangkah, sebuah kendaraan hitam tiba-tiba berhenti di depannya. Dari dalam mobil, seorang pria berpakaian jas rapi keluar. Ia mengenakan kacamata hitam dan tampak tak tergoyahkan meskipun situasi di sekitar semakin kacau. Arina mengenali pria itu. Ia adalah Komisaris Jenderal Dwi Prasetyo, seorang pejabat tinggi kepolisian yang selama ini dikenal sebagai orang yang bersih dan berwibawa. Namun, Arina sudah mendengar desas-desus tentang keterlibatannya dalam sindikat narkotika yang selama ini beroperasi di bawah radar. "Letnan Arina, kau telah melampaui batas," ujar Dwi dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. "Kau tidak tahu dengan siapa kau bermain sekarang." Arina tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar ancaman kosong. Dwi Prasetyo adalah orang yang memiliki kekuatan besar di dalam kepolisian, dan jika ia tidak berhati-hati, ia bisa saja menjadi korban dari permainan yang lebih besar ini. Namun, tekad Arina tidak pernah goyah. "Saya akan memastikan kebenaran ini terungkap, apapun yang terjadi," jawab Arina dengan suara yang penuh keyakinan. Dwi Prasetyo tersenyum dingin. "Kebenaran? Kamu pikir kamu bisa menggulingkan sistem ini hanya dengan bukti yang kau bawa?" katanya. "Kau salah, Letnan. Para pelaku di dalam kepolisian ini adalah orang-orang yang tidak bisa dihentikan begitu saja." Arina tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, ia merasa kemarahan dan rasa keadilan yang membara. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir dengan kegagalan. "Kami akan melihat siapa yang akan menang dalam pertempuran ini, Jenderal," kata Arina dengan tegas, sebelum berlari menuju pintu keluar dengan pasukannya yang siap bertindak.
Dengan Dwi Prasetyo di belakangnya, Arina tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Mereka tidak hanya melawan sindikat narkotika yang kuat, tetapi juga sistem yang telah terjalin begitu rapat di dalam tubuh kepolisian. Namun, Arina juga menyadari bahwa ia tidak bisa mundur. Raka, anak yang ia cintai, dan banyak korban lainnya bergantung pada keberaniannya untuk mengungkap kebenaran. Malam itu, Arina harus bertaruh segalanya demi masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan singkat dengan Dwi Prasetyo, Arina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun ia berhasil melarikan diri dari markas polisi, ia tahu bahwa Dwi dan orang-orang di balik sindikat narkotika ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bahkan, mereka mungkin sudah menyiapkan jebakan lain untuk menghentikan misinya. Dalam perjalanan menuju tempat aman, pasukan Arina terus bergerak sigap, mengantisipasi setiap kemungkinan serangan balasan. Namun, Arina merasa bahwa ia sedang dikepung oleh bahaya yang semakin nyata. Di tengah perjalanan, Arina menerima panggilan mendesak dari pasukannya yang berada di luar kota. "Letnan, kami mendapat informasi bahwa mereka sudah melacak jejak kita. Mereka mungkin sudah mengetahui keberadaan kita." Suara dari pasukannya terdengar gelisah namun tetap tegas. Arina menelan ludah, menyadari bahwa ia harus berpikir lebih cerdas lagi. Sindikat ini bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi mereka juga memiliki jaringan informasi yang sangat luas. Jika ia tidak berhati-hati, mereka akan dengan mudah menemukan tempat persembunyiannya. Arina memutuskan untuk mengubah rute pelariannya. Ia mengarahkan pasukannya menuju sebuah tempat yang lebih aman dan tersembunyi, sebuah gudang tua di pinggiran kota yang sudah lama tidak terpakai. Tempat itu dikenal sebagai tempat yang sangat strategis, jauh dari pengawasan dan sangat sulit untuk dijangkau oleh pihak luar. Namun, meskipun tempat itu tampak aman, Arina tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Semakin lama ia bersembunyi, semakin besar kemungkinan bahwa Dwi dan pasukannya akan berhasil menemukan mereka. Setibanya di gudang tersebut, Arina segera memeriksa keadaan sekitar. Semua pintu dan jendela telah dikunci rapat, dan pasukannya berjaga di luar untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Namun, Arina merasa gelisah. Ia tahu bahwa sindikat narkotika ini tidak hanya akan menyerang dengan kekuatan fisik, tetapi mereka juga bisa menyusup ke dalam jaringannya dengan cara yang lebih licik. "Kita harus tetap waspada. Mereka mungkin sudah tahu keberadaan kita," kata Arina dengan suara tegas, meskipun hatinya diliputi rasa cemas. Beberapa jam kemudian, suasana di gudang itu semakin mencekam. Arina dan pasukannya terus memantau setiap sudut, memastikan bahwa tidak ada yang lolos dari pengawasan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara kendaraan mendekat. Arina segera berlari menuju pintu depan, untuk mengawasi siapa yang datang. Namun, yang ia lihat hanyalah sebuah mobil hitam yang berhenti di dekat gudang, dengan dua orang yang turun dari kendaraan. Mereka mengenakan jas rapi dan tampak seperti orang-orang yang berpengaruh. Arina merasa ada yang tidak beres. "Ini pasti jebakan," bisik Arina kepada salah satu anggotanya. "Kita harus siap-siap menghadapi apapun yang datang." Tanpa menunggu lebih lama, Arina memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Mereka memasang posisi strategis di sekitar gudang, siap untuk melawan siapa saja yang mencoba mendekat. Namun, saat ia melihat lebih dekat, Arina mengenali satu wajah di antara mereka. Itu adalah salah satu kolega lama dari kepolisian, yang pernah bekerja dengannya dalam misi-misi sebelumnya. Arina merasa bingung, mengapa orang ini bisa terlibat dalam permainan ini. Kolega lamanya, yang bernama Mayor Indra, berjalan menuju pintu masuk gudang dengan langkah percaya diri. "Arina, aku tahu kau ada di sini," katanya dengan suara rendah. "Dwi mengirimku untuk membawamu kembali." Arina merasa ada yang aneh dengan sikap Indra. Meskipun ia mengenal Indra dengan baik, kali ini ada yang berbeda dalam ekspresinya. "Kamu tidak seharusnya terlibat dalam ini, Indra. Ada banyak hal yang lebih besar dari yang kau bayangkan," jawab Arina, berusaha menjaga jarak dan tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata Indra. Indra menghela napas panjang dan mendekatkan wajahnya ke Arina. "Aku tidak punya pilihan, Arina. Mereka telah mengancam keluargaku. Aku harus mengikuti perintah mereka." Jawaban Indra seperti pisau yang menusuk hati Arina. Ia tahu bahwa kadang-kadang orang-orang yang ia percayai bisa terjerat dalam permainan yang lebih besar, dan kali ini, Indra adalah salah satu dari mereka. "Jika kamu ingin selamat, Indra, bergabunglah dengan kami. Kami bisa menghentikan semuanya,"
Arina berkata dengan tekad. Namun, jawabannya membuat suasana menjadi semakin tegang. Maaf, Arina. Aku tidak bisa. Arina tahu bahwa pilihan Indra bukan berarti akhir dari perjuangannya. Ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Dalam satu gerakan cepat, Arina memberi isyarat kepada pasukannya untuk bergerak. Perangkap yang dipasang oleh musuh semakin dekat, dan tidak ada waktu lagi untuk ragu. Setelah Indra menolak tawaran Arina, suasana di sekitar gudang semakin tegang. Arina bisa melihat dari wajah Indra bahwa ia telah dikuasai rasa takut dan dilema yang mendalam. Namun, tidak ada waktu untuk berbicara lebih banyak. Musuh sudah di depan mata, dan Arina tahu bahwa jika ia tidak segera bergerak, semuanya akan berakhir dengan kegagalan. Tanpa ragu, ia memberi isyarat kepada pasukannya untuk maju. Bersiaplah, pertempuran besar akan dimulai, kata Arina dengan tegas, suaranya menggema di dalam gudang yang sunyi. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar, memecah keheningan malam. Pasukan Dwi Prasetyo telah tiba di sekitar gudang dan mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Arina dan pasukannya bergerak cepat, mencari tempat berlindung sambil membalas tembakan. Meski mereka telah berlatih menghadapi situasi semacam ini, Arina tahu bahwa pertempuran kali ini akan jauh lebih sulit. Musuh yang mereka hadapi bukan hanya polisi biasa, tetapi oknum-oknum berpengaruh yang telah memiliki kekuatan besar dalam institusi. Indra tampak berusaha menghindari pertempuran, berdiri di sudut dengan ekspresi cemas. Namun, Arina tidak bisa memberi ampun. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak tegas, Indra akan menjadi salah satu orang yang akan menghalangi jalan mereka. Indra, jika kau tidak mau bergabung dengan kami, setidaknya jangan menghalangi kami, teriak Arina. Namun, Indra hanya menundukkan kepala, seolah-olah dirinya terperangkap dalam dilema yang tak bisa ia hindari. Pasukan Arina mulai melakukan manuver untuk membalikkan keadaan. Mereka berusaha mengepung pasukan Dwi Prasetyo yang lebih banyak jumlahnya. Dalam kekacauan itu, Arina merasakan peningkatan ketegangan di dalam tubuhnya. Meskipun ia sudah berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil bisa menjadi langkah terakhir. Dwi Prasetyo tidak akan membiarkan ini berakhir dengan mudah, dan ia pasti sudah menyiapkan serangan balasan yang lebih besar. Arina memerintahkan pasukannya untuk bergerak lebih cepat, mencari celah di antara musuh yang semakin banyak. Kita harus memecah konsentrasi mereka. Carilah posisi strategis, perintah Arina dengan tegas. Pasukannya segera bergerak, menyusup ke dalam barisan musuh dengan penuh ketelitian. Setiap gerakan Arina penuh perhitungan. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera menggempur Dwi Prasetyo dan kelompoknya, mereka tidak akan punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Namun, sesaat setelah Arina mulai merencanakan langkah selanjutnya, sebuah ledakan keras mengguncang gudang. Sepertinya musuh telah menyiapkan bahan peledak untuk menghancurkan tempat mereka bersembunyi. Ini jebakan, Arina berteriak, melompat mundur untuk menghindari serpihan-serpihan yang berterbangan. Ledakan itu membuat suasana semakin kacau, dan peluang untuk bertahan di dalam gudang semakin menipis. Kami harus keluar sekarang, teriak Arina, memberi perintah kepada pasukannya untuk segera mundur. Dengan cepat, pasukan Arina mundur menuju pintu belakang gudang, berusaha menghindari serangan lanjutan dari musuh. Namun, saat mereka hampir sampai di pintu keluar, Dwi Prasetyo muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan. Kau pikir kau bisa melarikan diri, Letnan? Kata Dwi dengan suara yang penuh amarah, sambil menatap Arina tajam. Ia membawa senjata di tangannya, siap untuk bertindak. Jika kau ingin selamat, serahkan bukti itu sekarang, perintah Dwi. Arina tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Ia harus mengambil keputusan cepat. Jika ia menyerahkan bukti yang telah ia kumpulkan, mungkin ia bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi ia juga tahu bahwa itu berarti mengkhianati perjuangan yang telah ia lakukan. Di sisi lain, jika ia melawan, mungkin ia dan pasukannya akan tewas dalam pertempuran ini. Namun, Arina telah membuat keputusan. Kebenaran tidak bisa dibungkam, Dwi. Aku tidak akan menyerah, jawabnya dengan tegas, menantang Dwi dengan tatapan yang penuh tekad. Pertempuran ini belum berakhir. Setelah pertemuan terakhir dengan Dwi, Arina tahu bahwa meskipun ia berhasil lolos dari ancaman, kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan datang. Dwi Prasetyo mungkin telah melarikan diri, tetapi sindikat narkotika yang ia pimpin masih tersembunyi dalam bayang-bayang, dan Arina belum sepenuhnya memusnahkan ancaman tersebut.
Bukti yang ia bawa sangat penting, namun tanpa dukungan yang kuat, ia tahu bahwa mengungkap kebenaran akan menjadi sangat sulit. Waktu terus berjalan, dan setiap detik semakin mendekatkan mereka pada titik kritis. Arina kembali ke markas, tempat yang aman untuk sementara waktu, namun ia tetap merasakan tekanan yang tak kunjung hilang. Pasukannya yang setia, yang telah berjuang bersamanya, kini menunggu arahan selanjutnya. Kita tidak bisa berhenti sampai Dwi dan orang-orang di baliknya benar-benar dihentikan, kata Arina, matanya penuh tekad. Namun, ia sadar bahwa membongkar sindikat besar ini membutuhkan lebih dari sekadar bukti. Ia harus mendapatkan lebih banyak informasi, dan yang lebih penting, ia harus mengumpulkan sekutu yang cukup kuat untuk melawan kekuatan yang ada. Pencarian Arina untuk informasi lebih lanjut membawanya pada sebuah jalan yang tak terduga. Ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang sudah lama dikenal, seorang pria bernama Reza yang pernah bekerja sama dengannya dalam beberapa kasus sebelumnya. Reza adalah seorang yang tak kenal takut, selalu mencari kebenaran meskipun harus menghadapi bahaya besar. Kita hanya punya satu kesempatan ini, Arina, kata Reza setelah mendengar cerita Arina. Jika kita bisa menggali lebih dalam, kita bisa menghancurkan jaringan ini dari akarnya. Bersama Reza, Arina mulai menyelidiki lebih lanjut, menggunakan informasi yang ia dapatkan dari bukti yang ia bawa. Mereka menyusup ke dalam dunia yang penuh dengan kecurangan dan kekuasaan, berusaha mengungkap siapa saja yang terlibat dalam sindikat ini. Setiap langkah mereka semakin berbahaya, dan Arina tahu bahwa mereka sedang berjalan di atas garis tipis antara hidup dan mati. Namun, hatinya semakin yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya dan banyak orang tak bersalah lainnya. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa Dwi Prasetyo bukanlah satu-satunya orang yang terlibat. Jaringan ini jauh lebih luas dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Beberapa pejabat tinggi yang seharusnya melindungi hukum malah menjadi bagian dari konspirasi ini. Arina merasa terkejut dan marah, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati. Jika mereka tidak segera menghentikan sindikat ini, banyak nyawa akan terancam. Pada suatu malam, ketika Arina dan Reza hampir mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, mereka disergap. Orang-orang yang mengincar mereka sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Kau pikir kamu bisa menghancurkan kami begitu saja, Arina? Suara seorang pria bergema dari dalam kegelapan. Arina segera menarik senjatanya dan memberi isyarat kepada Reza untuk mundur. Mereka dikelilingi, dan meskipun Arina memiliki pelatihan militer yang luar biasa, kekuatan musuh kali ini jauh lebih besar. Namun, Arina tidak menyerah begitu saja. Dalam situasi genting itu, ia menggunakan keahliannya untuk melawan balik. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melemparkan granat asap yang membuat musuh kehilangan pandangan. Dalam kegelapan dan kekacauan, ia dan Reza berhasil melarikan diri. Mereka tahu bahwa ancaman terhadap mereka semakin nyata, tetapi mereka juga tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Bahkan, mereka baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Saat mereka akhirnya berhasil kembali ke tempat yang aman, Arina merasa tubuhnya lelah, namun semangatnya tetap membara. Kita sudah dekat, Reza. Kita hanya perlu satu bukti lagi untuk menghancurkan semuanya, katanya, suara penuh keyakinan. Meski jalan yang mereka tempuh penuh dengan bahaya, Arina tahu bahwa ia harus terus maju. Hanya dengan mengungkap kebenaran dan menghancurkan sindikat ini, ia bisa memastikan bahwa keadilan akan tercapai, dan anaknya, Raka, serta semua korban lainnya, akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Arina siap menghadapi segala tantangan, karena ia tahu bahwa kebenaran adalah senjata terkuat yang dimilikinya. Setelah pertemuan terakhir dengan Dwi, Arina tahu bahwa meskipun ia berhasil lolos dari ancaman, kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan datang. Dwi Prasetyo mungkin telah melarikan diri, tetapi sindikat narkotika yang ia pimpin masih tersembunyi dalam bayang-bayang, dan Arina belum sepenuhnya memusnahkan ancaman tersebut. Bukti yang ia bawa sangat penting, namun tanpa dukungan yang kuat, ia tahu bahwa mengungkap kebenaran akan menjadi sangat sulit. Waktu terus berjalan, dan setiap detik semakin mendekatkan mereka pada titik kritis. Arina kembali ke markas, tempat yang aman untuk sementara waktu, namun ia tetap merasakan tekanan yang tak kunjung hilang. Pasukannya yang setia, yang telah berjuang bersamanya, kini menunggu arahan selanjutnya. Kita tidak bisa berhenti sampai Dwi dan orang-orang di baliknya benar-benar dihentikan, kata Arina,
matanya penuh tekad. Namun, ia sadar bahwa membongkar sindikat besar ini membutuhkan lebih dari sekadar bukti. Ia harus mendapatkan lebih banyak informasi, dan yang lebih penting, ia harus mengumpulkan sekutu yang cukup kuat untuk melawan kekuatan yang ada. Pencarian Arina untuk informasi lebih lanjut membawanya pada sebuah jalan yang tak terduga. Ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang sudah lama dikenal, seorang pria bernama Reza yang pernah bekerja sama dengannya dalam beberapa kasus sebelumnya. Reza adalah seorang yang tak kenal takut, selalu mencari kebenaran meskipun harus menghadapi bahaya besar. Kita hanya punya satu kesempatan ini, Arina, kata Reza setelah mendengar cerita Arina. Jika kita bisa menggali lebih dalam, kita bisa menghancurkan jaringan ini dari akarnya. Bersama Reza, Arina mulai menyelidiki lebih lanjut, menggunakan informasi yang ia dapatkan dari bukti yang ia bawa. Mereka menyusup ke dalam dunia yang penuh dengan kecurangan dan kekuasaan, berusaha mengungkap siapa saja yang terlibat dalam sindikat ini. Setiap langkah mereka semakin berbahaya, dan Arina tahu bahwa mereka sedang berjalan di atas garis tipis antara hidup dan mati. Namun, hatinya semakin yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya dan banyak orang tak bersalah lainnya. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa Dwi Prasetyo bukanlah satu-satunya orang yang terlibat. Jaringan ini jauh lebih luas dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Beberapa pejabat tinggi yang seharusnya melindungi hukum malah menjadi bagian dari konspirasi ini. Arina merasa terkejut dan marah, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati. Jika mereka tidak segera menghentikan sindikat ini, banyak nyawa akan terancam. Pada suatu malam, ketika Arina dan Reza hampir mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, mereka disergap. Orang-orang yang mengincar mereka sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Kau pikir kamu bisa menghancurkan kami begitu saja, Arina? Suara seorang pria bergema dari dalam kegelapan. Arina segera menarik senjatanya dan memberi isyarat kepada Reza untuk mundur. Mereka dikelilingi, dan meskipun Arina memiliki pelatihan militer yang luar biasa, kekuatan musuh kali ini jauh lebih besar. Namun, Arina tidak menyerah begitu saja. Dalam situasi genting itu, ia menggunakan keahliannya untuk melawan balik. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melemparkan granat asap yang membuat musuh kehilangan pandangan. Dalam kegelapan dan kekacauan, ia dan Reza berhasil melarikan diri. Mereka tahu bahwa ancaman terhadap mereka semakin nyata, tetapi mereka juga tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Bahkan, mereka baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Saat mereka akhirnya berhasil kembali ke tempat yang aman, Arina merasa tubuhnya lelah, namun semangatnya tetap membara. Kita sudah dekat, Reza. Kita hanya perlu satu bukti lagi untuk menghancurkan semuanya, katanya, suara penuh keyakinan. Meski jalan yang mereka tempuh penuh dengan bahaya, Arina tahu bahwa ia harus terus maju. Hanya dengan mengungkap kebenaran dan menghancurkan sindikat ini, ia bisa memastikan bahwa keadilan akan tercapai, dan anaknya, Raka, serta semua korban lainnya, akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Arina siap menghadapi segala tantangan, karena ia tahu bahwa kebenaran adalah senjata terkuat yang dimilikinya.